Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Bertemu lagi di pertemuan ketiga ini ya, di pelajaran matematika. Nah, ini materi berikutnya yaitu pecahan. Kemarin kita membahas tentang bilangan bulat ya, dengan operasi-operasinya yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta perpangkatan, dan kemarin kita sudah membahas sifat-sifat perpangkatan. Sekarang masih tetap di bilangan bulat dengan materi pecahan. Pecahan bentuknya seperti ini ya, A per B. Yang atas ini disebut pembilang, yang bawah ini disebut penyebut. Pembilang dan penyebut. Ini pecahan. Kemudian pecahan ini kita pelajari lagi. Ada yang namanya pecahan senilai. Jadi yang nilainya sama, pecahan yang senilai. Contoh 2/5. Kita cari yang senilai dengan 2/5, alias kalau atas yang pembilangnya dikali 2, berarti yang bawah juga dikali 2. Hasilnya adalah 4/10. Nah, jadi yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10. Apakah hanya dikali 2? Tidak, boleh dikali 3, 4, 5, dan seterusnya. 2/5 dikali 5 dikali 5, jadi 2 dikali 5 10, 5 dikali 5 25. Ini yang dikatakan senilai ya. Yang berikutnya, menyederhanakan pecahan. Dulu pasti sudah ya, saya yakin pasti dulu sudah mendapatkan materi menyederhanakan pecahan. Cuman ini kita pelajari lagi. Contoh menyederhanakan pecahan. 21 dibagi 3/35. Nah, disederhanakan yaitu mencari FPB yang sama. FPB dari 21 dan 35 adalah 7 dibagi bilangan yang sama istilahnya. Berarti yang atas dibagi 7, yang bawah juga dibagi 7. 21 dibagi 7 3, 35 dibagi 7 adalah 5. Nah, ini jadi sederhana. Jadi untuk menyederhanakan ini harus mencari FPB atau bilangan yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Misalnya lagi 12/20. 12 dan 20, FPB-nya adalah 4 atau bilangan yang sama untuk membagi adalah 4. 12 dibagi 4 3, 20 dibagi 4 5. Itu ya, itu arti dari menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang yang berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran juga pastinya sudah kenal semua ya. Contohnya 15 dibagi per 2. Nah, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bisa menggunakan pembagian boleh. 15 dibagi 2 itu 7. Nah, 7 kali 2 14 ya. Berarti sisanya 1. 7 1/2. Ini adalah pecahan campuran 7 1/2. Lagi 13/4. Jadi artinya 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 4 12. Jadi 13 kurang 12 1. Sisanya 1/4. Nah, ini pecahan campuran. Nah, untuk sekarang yang berikutnya adalah desimal persen per mil. Untuk mengubah pecahan ini
menjadi desimal biasanya menggunakan pembagian. Nah, seperti ini ya biasanya. 3 dibagi 4. Nah, kalau tidak bisa kita beri 0 dan ini dikasih 0, 30 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. Kita kurangkan. 30 kurang 28 adalah 2. Kita beri 0 karena tidak bisa. 20 dibagi 4, 5. Nah, ini sudah jadi pecahannya 0,75. Jadi desimal itu artinya membagikan bisa. Dengan cara membagikan. Sekarang dengan persen. Ini desimal ya. Kalau menjadikan persen, 3/4 sama dengan 3/4. Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100, karena kita membuatnya menjadi persen. Nah, 100 dibagi 4 yaitu 25. Berarti kalau yang penyebut dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. 3 dikali 25, 75. Atau bisa ditulis 75%. Nah, itu mengubah menjadi persen. Kalau mengubah menjadi per mil sekarang, nah, per mil itu artinya per 1000. Per 1000 berarti ini harus diubah menjadi 1000. 4 kali berapa yang hasilnya 1000? Atau 1000 dibagi 4 adalah 250. Ini berarti pembilang juga dikali 250, yaitu 750. Bisa kita tulis menjadi 750 per mil. Nah, gini nulisnya ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal nomor 1, tentukan pecahan senilai dari A 4/9, B 4/5, C 6/11, D 5/8. Soal yang kedua, sederhanakan, disuruh menyederhanakan. A 36/48, B 57/72, C 36/84, D 96/120. Soal yang ketiga, nyatakan dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa. Nomor A 18/5, B 27/4, C 150/12. A, B, C disuruh mengubah ke pecahan campuran. D 35/7, E 12/5/6, F 21/3/8. D, E, F disuruh mengubah ke pecahan biasa. Soal yang keempat, nyatakan dalam desimal, persen, dan per mil. A 1/2, B 2/5, C 7/10, D 12/25. Nah, itu tadi materi di pertemuan ketiga ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.